pertama, ya, judulnya dulu ya, segi 4. Ya, itu judul babnya, bab 8 ya, segi 4. Nah, segi 4 ini itu salah satu nama kelompok apa ya dari bangun datar. Nah, salah satu bangun datar. Ya, nanti Anda kenal segi minimal itu segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Ya, segi 4 sendiri ini yang mempunyai itu ya. Segi 4 ini udah jelas ya, untuk mulai tahu kalau dia adalah bangun datar tertutup ya, yang memiliki atau mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Yang mana keempat sisi ini saling terhubung, itu artinya tertutup ya, saling terhubung ya. 4 sisinya saling terhubung. Nah, apa saja yang termasuk macam-macam dari segi 4 ya. Yang pertama adalah persegi panjang. Yang kedua adalah persegi. Nah, ini jadi bangun datar yang masih termasuk sebagai segi 4. Persegi panjang, persegi jajar, genjang, apalagi? Ayo. Segi 4 ya. Bangun datar yang masih segi 4. Punya 4 sisi dan 4 sudut. Apa selain ini? Apa? Persegi panjang, persegi jajar, genjang, terus? Ayo. Trapesium, boleh. Terus yang lain? Ya, trapesium bisa. Terus yang lain? Ayo. Jajar genjang. Jajar genjang itu. Terus? Layang-layang. Layang-layang. Oke, bagus. Terus satu lagi? Belah ketupat. Iya, belah ketupat. Ya. Jadi ada belah ketupat. Terus ada layang. Terus ada trapesium. Nah, ini adalah macam-macam bangun datar yang masuk ke dalam segi 4. Ya, antum lihat dari 1 sampai 6 itu semuanya memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Ya. Memiliki 4 sisi dan 4 sudut ya. 4 sisi yang utama dan 4 sudut yang utama ya. Pokoknya ini persegi panjang sampai trapesium itu masuk kelompok segi 4. Nah, nanti di materi di bab ini kita akan bedah satu-satu ya. Mulai dari sifat-sifatnya, yang jelas gambarnya dulu bagaimana, terus sifat-sifatnya, habis itu juga ada nanti luas dan keliling dari masing-masing bangun datar yang ada di situ. Ya. Nanti di bab 9 baru masuk ke segitiga. Nah, ini segi 4. Oke, langsung ya. Kita ke bagian pertama ya, tentang segi panjang. Nenek ambil dari buku antum ya. Persegi panjang. Persegi panjang itu apa gitu kan? Langsung saja Anda gambarkan dulu.
Nah, ini adalah gambar persegi panjang. Ya, persegi panjang itu adalah segi empat, yang keempat sudutnya siku-siku, dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, itu kalau dijadiin pengertian secara singkat. Sedangkan di sini kita akan bahas juga sifat-sifat, ya, sifat-sifat dari persegi panjang. Oke, kita namain dulu persegi panjangnya. Oke, mempunyai 4 titik, ya, dan ada 4 sudut di situ, ya, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Oke, sekarang ke sifat. Kalau di buku kalian itu sebenarnya ada dua macam sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang berkaitan dengan sisi dan diagonal, terus yang satunya berkaitan dengan sudut. Ya, cuma di sini nih gabung aja dicatat sekalian. Ya. Yang pertama, nah, sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Nah, ya, sisi-sisi yang berhadapan dan itu sama panjang dan sejajar. Oke, kita tengok. Sisi yang sejajar itu yang mana? Dan sama panjang. Oke, di sini antum bisa lihat ada 4 sisi, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. Oke, sekarang sisi yang berhadapan itu yang mana saja? Yang berhadapan? AC, AC, bukan AC. Enggak, itu bukan sisi. AB, Ini DCAB. AD dengan AD dan CB. AD dengan CB atau BC, ya. Oke. Anda tulis AD dengan BC. Nah, dia berhadapan. Ya. Dia berhadapan. Kalau berhadapan maka di sini terangan sama panjang. Yang berhadapan sama panjang berarti Anda kasih tanda seperti ini. Ya, itu maksudnya AD dan BC itu sama panjang. Terus satunya lagi yang berhadapan lagi. Satu pasang lagi. Selain AD dengan BC yaitu AB sama DC. iya, AB dengan DC, ya. Ini yang dikasih tanda sama dengan karena panjang sisinya sama, ya. Pokoknya sisi yang berhadapan ya itu sama panjang. Terus ada kata-kata lagi dan sejajar. Jadi mereka ini AD itu sejajar dengan BC. Terus yang ini AB juga sejajar dengan DC. Ya. Kalau Anda tulis seperti ini, Anda kasih tanda, ya. Nah, artinya tandanya sama-sama coret sekali, berarti panjang AD dan BC itu sama artinya. Terus yang satunya Anda bedain tandanya, ya. Ya, Anda bedain tandanya.
biar nggak sama kayak sejajar yang berdiri dan jalan. Oke, itu yang pertama ya. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke, yang kedua, ciri yang kedua adalah sifat yang kedua adalah diagonal. Diagonalnya itu sama panjang. Nah, jadi diagonal dari persegi panjang ini itu sama panjang. Oke. Berarti diagonalnya ini ada berapa? Anda melihat ada berapa diagonal di sini di persegi panjang ABCD? Ada berapa? Yang namanya diagonal itu yang garis yang mana? Garis AB, ABCD, ABCD atau DA atau garis yang lain? Diagonal. Ya? Ayo yang mana? Diagonal itu yang mana? Diagonal. Oh, ini kameranya baru nyala ini di Zahir, Nopal. Yang mana? Ayo diagonal itu yang mana? Ya? Diagonal AC sama DB. Iya. Yang AC sama DB. ya, oke, jadi diagonal ini adalah suatu garis yang menghubungkan ini. AC dengan A dengan C dihubungkan itu disebut dengan diagonal. Ya. Satunya lagi adalah dari D ke B. Oke ya. Itu diagonal. Ya. Diagonalnya itu sama panjang. Ya, berarti yang garis diagonalnya itu ada dua ya. Yaitu yang pertama adalah AC, ya, yang ini adalah yang DB. Ya. Mereka itu sama panjang. Ya, DB. Jadi mereka itulah sama panjang. Jadi AC itu diagonal, DB juga diagonal. Ya, bisa kita tulis diagonal 1 dan diagonal 2. Ya. Terus sifat yang ketiga adalah diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Ya, diagonalnya sama panjang. Oke, Anda perhatikan diagonal AC dan DB itu saling apa? Diagonal AC dengan DB itu saling? Yang gini apa? Saling? Berhadapan. Berhadapan ya? Itu DB dengan AC ada gambarnya. Saling? Mudah banget. Itu di gambar kelihatan saling Berseberangan. Bersilangan. Berseberangan. Mana ada berseberangan? Itu garisnya, garis AC sama DB dilihat coba. Oh. Saling Bertabrakan.
Berapa, Ustaz? Ya, ayo apa? Bersilang. Bukan. Berpelurus. Bukan. Bukan. Ya, garis. Bersada. Lihat garisnya dulu. Udah ketemu, lihat belum garisnya mana? Sejajar. Itu AC sama DB, dilihat gambarnya. Garis yang biru sama yang apa itu oranye. Bertabrakan. Itu bertabrakan. Berpelurus. Enggak. Saya pernah bilang kehidupan dua garis. Yang materi sebelumnya. Membagi dua. Membagi dua. Berapa dulu? Berbagi. Garis AC dan DB itu Bertolak belakang. garis AC itu kan diagonal pertama, garis DB diagonal kedua, itu saling Ayo saling Bertolak belakang. Enggak. Berpasangan. Bukan. Berbagi dua. Bagi dua. Antum sebutin ya. Sama panjang. Bersama panjang. Ini belum bahas ke sama panjangnya, tapi Berhadapan. Berduri. Bergokil. Jangan. Bergaris. Ya udah jelas itu menggaris. Mereka saling Silang. Bertemu. Bukan. Berpanjang. Bukan. Berhadapan. Bukan. Berhadapan mah AB dengan DC berhadapan. Ini AC sama DC. Kayu. Berseberangan. Atau Ustaz. Oh, berpotongan. Iya, berpotongan. Kelihatan banget kan? Nah, jadi diagonal yang pertama dengan yang kedua, AC dengan DB itu saling berpotongan. Berpotongannya di suatu titik ya, jelas. Nah, karena mereka berpotongan, maka otomatis garis diagonalnya itu dia terbagi menjadi dua. Ini jadi dengan ini kan. Nah, misalkan di sini kasih titik O. Nah, ini dengan ini garis ya. Jadi yang garis AC itu jadi dua, jadinya garis AO dan OC. Untuk yang DB itu jadinya DO dan OB. Nah, dari perpotongan ini itu terbagi dua garisnya, diagonalnya itu sama panjang. Ya. Jadi benar-benar sama panjang. Oke, sekarang garis AC dan DB sama panjang. Berarti ketika ada perpotongan ini, garis AO itu sama dengan garis OC. Jadi di sini Anda kasih tanda cetak. Oke. Nah, jadi garis AO itu sama dengan garis OC. Ya. Bisa Anda melihat jadi garis AO itu sama dengan OC. Sama panjangnya. Terus yang DO ya. DO itu juga sama panjang dengan OB. Nah, antum lihat di sini. Karena AC dan DB itu sama panjang, maka ini begini. AO itu sama panjang dengan OC, sama panjangnya juga dengan DO, sama panjang juga dengan OB. Kalau antum bahasannya mau digampangin ya, AO sama dengan CO sama dengan DO sama dengan BO sama aja. Ya. Auto dobo ya. AO sama dengan CO sama dengan DO sama dengan BO. Ya. Jadi panjangnya sama, makanya ini kasih tanda ya sama. Oke, itu ya. Itu sifat yang ketiga, diagonal saling membagi dua sama panjang. Nah, sekarang sifat yang berkaitan dengan sudut. Ini aneh jadi sifat yang keempat ya, aneh gabungin aja. Nah, yang keempat,
Yang keempat, itu kalau di buku paket halaman 113 ya. Besar sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat atau siku-siku. Nah, itu yang keempat ya. Jadi besar sudutnya adalah sama besar. Besarnya berapa samanya? 90 derajat semua. Ya. Ane kasih tanda di sini. Nah, ya, tandanya berarti di sini semuanya siku-siku lah. Ya, semuanya siku-siku. Nah, semuanya siku-siku. Oke, ya. Nah, sebenarnya tanda-tanda ini itu berguna untuk apa sih? Ya, tanda-tanda ini berguna sebagai pertama untuk memperjelas suatu gambar, ya. Bahkan bisa untuk mempersingkat suatu sifat-sifat tanpa kita nulis kata-katanya. Cuma dilihat gambarnya udah kelihatan. Oh, AB itu sama panjang dengan DC. Lihat dari gambarnya dong udah kelihatan. AD itu sama panjang dengan EB. Ternyata OC, OD, OA dan OB itu sama panjang semua. Ya. Gitu. Ya. Nah, pokoknya kalau udah lihat persegi panjang, maka sifat-sifat ini harus langsung ada di kepala kita. Ya. Udah langsung tertanam. Oh, kalau persegi panjang itu dia itu begini. Sama aja kayak antum misalkan lihat kalau suruh misalkan antum kenal misalkan Sedasa, antum kenal Hamizan, oh ya kenal, dia itu orangnya begini. Nah, tahu deskripsinya. Sama persegi panjang itu juga begitu, punya sifat-sifat. Nah, kita harus tahu. Ya, insya Allah sifat-sifatnya nggak berat-berat. Ya, bisa dilihat juga dengan mata. Ya, kalau ada gambarnya. Nah, salah satu tanda kegunaan dari gambar yang seperti ini adalah ketika ada soal ya bangun datar terutama ya, ada sebuah tanda-tanda yang tandanya sama itu menandakan sisi tersebut itu sama panjang walaupun dia bukan persegi panjang ya gitu ya. Terus kalau ada diketahui Anda ada gambar ini persegi panjang, maka sifat-sifat yang ada pada persegi panjang itu melekat di situ juga ya. Oke, ini ada 4 sifat-sifatnya ya. Nah, ini semuanya terangkum dalam yang di atas ya, pengertiannya. Oke, ada yang mau tanyakan yang ini? Persegi panjang? Ya. Ada yang mau tanyakan tentang sifat-sifat persegi panjang? Ya. Kalau nggak ada, ini lanjut ke bagian. Nah, di sini ada beberapa contoh soal ya. Anda akan ambilkan dari buku paket kalian di latihan 1. Latihan 1, halaman berapa itu? 115 ya. Oke, untuk nomor 1 Ane nggak usah, nomor 2 juga nggak usah. Sekarang Ane langsung ke nomor 3. Ya, langsung ke nomor 3. Nah, di situ ada gambar. Kalau antum mau lihat soalnya di buku, silakan lihat halaman 115. Nah, ini ada gambar seperti ini. Terus di situ ada diagonalnya, ya, diagonalnya digambarkan. Nah, berarti ada K, L, M, N. Ya. Oke, di sini ada titik O, titik pertemuan dua diagonal. Terus di sini panjang KO-nya diketahui 12,6 cm. Sedangkan sudut yang OLK di sini adalah 28 derajat. Oke, pertanyaannya dari gambar ini pertanyaannya adalah yang A. Panjang dari KM
terus LN, terus LO, dan MO. Itu berapa saja? Ya, kita akan manfaatkan sifat-sifat yang tadi, ya, yang pertama. Oke, sekarang antum lihat panjang KM. Nah, panjang KM itu berapa? Jika diketahui panjang KO-nya 12,6. Berapa? Ayo berapa? Kalau KO-nya 12,6 berarti KM itu berapa? 25,2. 25,2. Dari mana? 12,6 tambah 12,6. Ya, oke, bagus ya. 12,6 tambah 12,6. Lihat ya, tadi yang diciri-ciri ini sama panjang ya. Ini sama ini itu sama panjang. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa panjang yang NO itu 12,6, yang OM juga 12,6, terus yang OL juga 12,6. Sudah jelas. Maka panjang KM itu tinggal 12,6 dikalikan 2 juga boleh, atau langsung atau ditambah 12,6 juga. Ya, serah. Karena Anda udah nulis 12,6 yang di OM, maka Anda tambahin aja. Jadinya 25,2 cm. Itu yang KM. Nah, sekarang yang panjang LN. Oke, LN. Panjang LN itu diagonal juga. KM diagonal, LN juga diagonal. Oke, sekarang panjang LN berarti 25,2 juga. 25,2. Kenapa? Karena panjang LN itu sama dengan panjang Sama panjang. KM. Ya, berarti jawabannya adalah saya kasih warna beda. Ya, sama dengan KM. Yang tidak lain KM-nya adalah 25,2 cm. Berarti panjang LN juga segitu. Ya. Ya, jadi Anda nulis LN sama dengan KM, Anda harus tahu alasannya. Kenapa? Karena kok bisa sama? Karena memang keduanya adalah diagonal dari satu persegi yang sama, persegi panjang yang sama. Sekarang LO. LO itu 12,6. LO yang mana? Nah, kita udah langsung tulis ya. 12,6. Ya. Kalau misalkan Anda nggak tulis yang warna pink itu, berarti LO itu sama dengan KO. Panjangnya sama. Sama-sama hasil perpotongan dari diagonal, maka 12,6 cm. Nah, yang terakhir MO sama dengan KO. Iya, MO itu sama dengan OK atau KO. Ya. Berarti 12,6 cm. Oke. Masih enak ya? Nah, Ya, masih lumayan. Lumayan ya. Sekarang yang B, lihat pertanyaan yang B. Yang B yang taruh atas. Panjang besar sudut MLN. Ya. Dan sudut LNM. Oh, yang pertama dulu. Sudut MLN. Berarti yang mana? MLN. Berarti yang di sini. Nah, yang pertama yang sudut MLN. Yang di situ, Anda kasih tanda tanya. Berarti besarnya berapa? 60 derajat. MLN kan? MLN. Yang ini yang Anda kasih tanda tanya. Nah, itu. Oh, MLN kirain LN. MLN. 28. 28. Dari mana 28? Ada tandanya. 28-nya kan KLN. 28. 62. Berapa? 62. 62. Oke, bagus ya. 62 dari mana?
90 derajat dikurang 28 derajat. Oke, bagus ya. 90 derajat kurangi 28 derajat. 62 derajat. Nah, Anda tanya lagi, kenapa kok 90 derajat kurangi 28? Hubungannya apa itu? MLN dengan KLN, hubungannya apa? Karena yang 90 derajatnya dipotong sama garis diagonal. Iya, betul ya. Dengan kata lain, sudut MLN dengan sudut KLN itu saling Berpenyiku. ya. Oke, itu artinya sudut MLN ditambah sudut KLN itu 90 derajat. Ya, maka untuk mencari sudut MLN ya tinggal 90 derajat ya, kurangi sudut KLN yang berada di situ. Jadi 90 derajat kurangi 28 derajat. 62 derajat. Itu ya. Oke, kalau ada yang tanya ini kok dapat dari mana tuh seperti ini? Ya karena sudut MLN ditambah sudut KLN itu kan 90 derajat ya. Bentuk sudut siku di situ ya. Oke, itu asalnya. Sekarang yang satunya lagi, sudut LNM. Lihat. LNM berarti ini ganti warna. Ada warna hijau sekarang. Oh, ini aja. Sudut LNM. Berarti yang di sini, Nak. Nah, yang di sini. Ini sudut LNM. Oke, sudut itu cara nyarinya bagaimana? Nah, ini tadi di sini udah ketemu nih ya, yang di sini ya. Yang di sini udah ketemu 62 derajat. Oke, cara mencarinya bagaimana? Atau mungkin ketemunya dulu deh berapa? Baru nanti tanya cara. 28. Berapa? 28. Oke, antum nyari 28 dari mana? Ya gimana ya? Sebutin aja. Karena sama dengan KLN. Iya. Karena berpenyiku. Yang mana yang berpenyiku? Yang NLM sama KLN. NLM KLNLM dengan KLM itu yang tadi, yang ini yang NLM sekarang yang tanda-tanda. Tadi udah benar ketemunya 28, tapi dari mana? Antum nemunya dari mana? Dapat 28 dari mana? Kalau Anda lihat bisa dengan dua cara. Tapi antum coba. Dari ini loh kayak karena Ustaz, dari garis. Karena berpenyiku dengan KLN. KNL. KNL. Oh, berpenyiku dengan KNL. Iya. Nah, kan KNL-nya belum ada. Oh iya, maksudnya berpenyiku dengan KNL. Iya. Tapi kan pertanyaannya KNL-nya belum ada sudut-sudutnya di sini. Belum ada. Iya. Berarti antum dari mana dapatnya? Mana ya? Ya tadi antum dapat 28 dari mana? Hitungnya gimana antum? Apa-apa sebutin aja. Dari 90 derajat kan? Anda nggak ngitung dari mana ya? Iya, tapi antum kan tadi udah ketemu tuh 28. Dapatnya dari mana? Dari 90 derajat dikurangin kurang berapa? Kalau yang dicari 28 derajat berarti 90 derajatnya dikurangin 62. Kurang 62. Terus antum mikir itu kenapa kok jadinya 90 derajat dikurangi 62? Hubungannya apa? Gimana ya? Juga. Biar tahu dasarnya antum dari mana gitu, nggak ngasal. Dari ini loh Ustaz, kayak mana ya jelasinnya?
Ya, Ustaz, bingung juga jelasin. Karena bingung cara ngejelasinnya. Cuman tahu cara dapatnya. Dari garis ke K ke L terus ke N ke M gitu, Ustaz. K, L, Ke K ke K, dari K ke L. nah, Terus ke N terus ke M. N ke M. Oh, gini, mungkin antum gini. Bentar. Jadi antum kayak buat kayak gini. Di pikiran antum mungkin gini. Nah, posisi yang ini yang 28, ini sama dengan posisi yang ini, gitu. Iya, kayak gitu. Itu juga bisa ya, Nak ya. Tapi kalau yang ini, itu berarti antum sedang mikir kesebangunan namanya. Kemiripan sebuah, jika segi 4 persegi panjang ini antum potong di NL, dipisah dari 2, gambarnya ada seperti ini. Nah, antum melihat posisi yang lancipnya, bentuk lancipnya sama kan yang di sini, sama dengan yang di sini. Berarti ukurannya sama, iya betul. Tapi ini tuh nanti ada di pelajaran kelas 9 kalau nggak salah. Ya, kesebangunan namanya. Ya. Oke, bagus ya. Sampai situ. Nah, tapi dengan kalau cara yang sudah pernah kita bahas materinya adalah gini, nah. Ada 2 macam cara. Antum perhatikan yang pertama, ya ini berarti ini kan yang ditanyakan ya. Antum perhatikan adalah sudut LNM dan sudut KLN, ya, mereka adalah sudut mereka sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya sama, ya. Maka sudut NLM itu sama dengan sudut KLN. KLN-nya 28, ini langsung tulis di sini. Berarti sudut NLM itu 28 derajat. Itu cara pertama. Kenapa kok bisa dalam berseberangan? Lihat gini. Kalau aneh perpanjang garis ini. Aneh perpanjang, terus yang ini aneh perpanjang. Ya. Harusnya laki-laki imajinasinya gampang nyampe daripada yang perempuan. Ya. Nah gini. Nah, antum bayangin seperti ini. Nah, kalau aneh seperti ini kan sudut yang tadi ditanyakan yang LNM dengan yang KLN itu kan lihat posisinya. Dia ini dengan ini. Dia nyebrang dalam berseberangan, ya. Oke. Itu kalau pakai teori yang materi yang sudah pernah kita buat, kita bahas. Nah, ini. Cara yang kedua adalah antum lihat segitiga LNM. Antum lihat segitiga NLM khusus segitiganya. Nih, dari sini, sini, sini. Nah, itu segitiga kan bentuknya. Nah, antum lihat yang di L udah ketemu 62 derajat. Sedangkan yang di M ini pasti siku-siku. Berarti berapa derajat? 90 derajat. Berarti kita bisa mencari yang N enggak? bisa. Berarti dari sini kita bisa dapat bahwa sudut LNM itu adalah 180 derajat kurangi 90 kurangi 62 derajat. Ketemunya sama. 180 derajat kurangi 152. Yaitu 28 derajat. Ini pakai cara yang kedua ya. Ini atau. Ini cara pertama, ini cara
Ada 2. Nah, cara yang lain mungkin antum dengan pengamatan antum kayak tadi yang aneh gambarin, ya. Antum pisah segitiga. Aneh gambarnya di mana nih? Nah, di sini misalnya. Antum pisah segitiga yang satu dengan segitiga yang. Nah, jadi antum potong belah di garis NL atau diagonal NL, ya, atau LN dibelah. Nah, antum ini udah ada 28. Nah, yang digunakan di sini. Nah, di sini posisinya yang sama itu kan yang sini. Sama 28. Itu juga boleh. Ya, boleh. Ya. Boleh. Silakan. Berarti sudut yang di sini otomatis nanti samanya dengan yang di. Kalau ini udah jelas siku. Pasti sama. Ya, itu namanya nanti kalau di pelajaran kelas 9 ada namanya segitiga yang kongruen. Ya, ada. Oke ya, itu. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Nah, masih bingung Ustadz yang cara kedua tadi. Cara kedua. Oh, cara kedua perhatikan segitiga LNM. Jadi aneh buat lagi segitiga baru, lihat. Nah, mana sih? Nah. Ini segitiganya gini bentuknya. Nah. Ini L, ini M, ini N. Yang ditanyakan yang di sini kan? Iya. Nah, yang ini kan udah ketemu 62 tadi. Iya, iya. Nah, sedangkan yang M itu kan siku-siku. Pasti 90 derajat. Berarti kalau mencari M kan tinggal 180 kurangi yang M 90 kurangi lagi yang L 62 baru ketemu. Ustadz itu yang 180-nya dari segitiganya kan emang totalnya 180. Ya, jadi kalau ada segitiga mau bentuknya kayak gimana pun jumlah ketiga sudutnya pasti 180. Pasti 180. Ya, itu. Mau bagaimanapun bentuknya. Nah, segitiga apapun. Ya segitiga, bentuk segitiga. Antum mau bikin segitiga seperti ini misalkan, tapi yang bener ya segitiganya gini kan. Misalkan seperti ini nih. Ya antum ngasal, antum ukur pasti segitu apa besar jumlahnya segitu, besar sudutnya. Oh, okay. Mau bentuknya yang mencengnya jauh banget misalkan seperti ini kan. Tumpul banget misalkan. Tetap bentuk sudutnya jumlah ketiga sudutnya yang di dalam itu 180 derajat. Ya. Itu nah, ya. Jadi itu yang bisa dipakai, ya. Kalau antum udah ingat bagus ya. Jadi itu akan dipakai terus sering ya. Untuk terutama di bagian geometri. Ya, tentang bangun ruang gitu ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau enggak ini lanjut nih. Ke nomor 5. Nah, nomor 5. Nomor 5 gambarnya itu ada, tapi gambarnya di situ mereng ya. Coba Anda bisa bikin mereng nggak gambar? Nggak bisa dirotasi ya. Oke, gambarnya di situ mereng, tapi di sini Anda nggak bikin mereng ya. Anda nggak bikin mereng, jadi Anda bikin biasa aja. Bisa Anda melihat di situ ada titiknya D, E, F, sama G. Nah, antum lihat, yang DE itu 20 cm. Terus yang apa itu? EF itu 12 cm. Yang di atas ini adalah 3B-4 cm. Satunya lagi yang kiri 4A cm. Di sini 4A. Nah, pertanyaannya adalah yang A. Nilai dari A. Ini kan. Nah, sekarang kita gunakan sifat-sifatnya. Perhatikan, yang ada 4A itu garis apa? Yang panjang sisinya itu 4A itu sisi yang mana?
GD. GD atau DG ya. Berarti antusnya GD. GD itu sama panjang dengan yang iya, berarti kita tulis bawahnya. Panjang GD adalah 4A, sedangkan panjang EF adalah 3. 12. A-nya itu 12 dibagi 4. 3 cm. Tuh. Insya Allah yang ini mudah ya, tinggal antum jeli aja ngeliatnya, jangan sampai salah pasangan. Ya, kalau salah pasangan repot ya. Oke, yang kedua nilai B. Nah, yang ada B itu yang atas GF, berarti GF itu sama dengan yang mana? Sisi GF sama dengan sisi DE. DE. Ya, GF-nya kita tulis 3B min 4 sama dengan DE-nya 20. Nah, kita pindah ruaskan yang bukan, yang nggak ada variabel ini, pindah ke kanan. Berarti yang sebelah kiri sisa 3B sama 3B dengan 20 kurang nih 4 pindah ke kanan, jadi pindah ruas, jadi Tambah. dibagi. Oh, ditambah 4 ya. Berarti 3B sama dengan 24. berarti B-nya 24 dibagi 3. berapa B-nya? 7. Bukan. Yuk. 8. 8. Antum udah kelas 7, hafalin lagi ya, itu perkalian ya, harus hafal. Perkalian 1 sampai 10 harus hafal. Kalau bisa lebih bagus. Ya. Itu nomor 5 ya. Sekarang nomor 6. Langsung nomor 6, gambarnya ada di situ, antum bisa lihat ada garis di sini, ada diagonal, terus ada lagi garis yang bukan diagonal di sini. Oke, di sini P, Q, R, S, T. Nah, dengan sudut yang TPS itu 65 derajat, terus yang 18 derajat sini. Berarti sudut PSQ ya. Oke ya. Jadi kita bisa tulis ini sudut TPS itu 65 derajat, sedangkan sudut PSQ itu 18 derajat. Oke. PS itu adalah Diagonal. ya. Oke, sekarang pertanyaannya yang A, yang pertama adalah sudut QSR. Coba berapa? Yang pertama sudut QSR. Aneh kasih warna biru deh. Yang QSR berarti yang di sini. Nah, ini berapa? QSR. Oke. Hampir sama kayak yang nomor 3 tadi. Nah, berapa? Kalau udah ketemu berapanya, aneh tanya dapat dari mana itu? Tapi nggak usah takut antum, nggak apa-apa. Nanti kalau belum tahu dari mana, nanti anda kasih tahu. Yang minimal kayak tadi tuh, coba dasar atau satu tadi yang nyebutin. Ya. Bisa dibayangin tapi dijelasin bingung. Nggak apa-apa, coba. Berapa derajat?
Ayo, berapa? Nggak apa-apa, nggak salah nggak apa-apa. Coba sebutin dulu. Ayo, berapa? Ada yang ketemu? Nggak tahu, Ustadznya bingung. Belum tahu Ustaz. Belum. Ya, lihat. Ya, perhatikan. Kayak yang tadi di nomor 3, perhatikan. Sudut yang ini dengan sudut yang ini besarnya bagaimana? Itu yang Sama ya besarnya. 65. Berarti 65 dikurang 18. Ustaz. Oke, karena sama maka sudut QSR berapa? Berarti yang biru ini, yang sudut PSR itu berapa derajat? Yang gede nih. Kalau segini berapa derajat berarti? 65. 25. Dari yang di tanda tanya? 47. 47. Ya, 65 kurangi 8. 11. Ya, oke. Berarti di sini yang perlu kita tulis adalah sudut TPS itu sama besarnya dengan sudut PSR. Sedangkan, iya, ini informasi pertama. Sedangkan sudut PSR itu adalah gabungan dari sudut PSQ ditambah sudut yang kita cari tahu ISR. USR. Nah, berarti kalau kita mencari sudut USR, tinggal sudut PSR dikurangi sudut PSQ. Ya, berarti PSR-nya itu kan 65 derajat ya, berarti ini sama-sama 65 derajat ya. Dikurangi yang 18 derajat. Berapa? 40 tuh 7 derajat. Itu ya. Nah, jadi itu. Nah, kalau kita udah nemu baru ya. Oke, itu yang QSR. Sekarang yang B itu ada pertanyaannya sudut PST. Sudut PST. PST, aneh kasih warna beda. PST, oh yang sini. Nah, ini berapa? Ya, berapa kalau itu? Nah, kita udah tahu sudut PSR-nya 65. Berarti sudut PST 25. 25. Dari mana? Dari 90 dikurang 18 dikurang Tambah 47. 90 tambah 65. Bagus ya. 180 dikurang. Aneh kasih tahu alasannya ya. Karena pertama, sudut PST ya, itu kalau ditambah dengan sudut yang PSR adalah 90 Derajat. derajat. Karena dia perpenyiku ya, bentuk sudut 90 derajat. Berarti yang ditanyakan yang PST kan? Berarti sudut PST itu adalah 90 derajat kurangi sudut PSR. Nah, PSR-nya kita udah tahu nih di atas. Ya, berarti 90 kurangi 65. 25 derajat. ya. Oke, itu yang PST. Satu lagi nih terakhir warna apa ya?
Sudah. Yang terakhir yang C, sudut PQS. Nah, sudut PQS itu 18. sudut PQS yang mana? PQS. Yes, ya. Di sini ya, yang tumpul itu. Nah, sekarang dari mana caranya? Ini banyak yang bisa kita manfaatkan. Coba, ada yang bisa langsung ketemu nggak? Itu antum di sini udah punya modal. Ini tadi berapa? 25. Yang biru tadi ini, yang segini itu kecil. Ustaz, apa 180 dikurangin 25 ditambah 18? 180 kurangi Kurangin 25 tambah 18. kurangi 25. Oke, betul, kurangi 25 terus Dan tambah kurangin- 18. Kenapa kok ditambah 18? Maksudnya 25-nya itu ditambahin 18. Oh, berarti buat ngurangin semua. Oke, bisa. Ustaz. Ketemunya berapa coba? 100? Dibantu hitung saya. Berapa? 137. 137. Oke, ya. Bisa nak? Bagus ya. Antum melihat kok jadi 180 itu kenapa? Antum melihat yang mana? Segitiga kan? Segitiga mana? Segitiga yang PQS. PQS. Oke, bagus ya. Oke, betul ya, Nak ya. Itu salah satu cara. Nah, terus tadi antum dapat 25 Dari yang apa namanya, PST ditambah PSR Ya. sama dengan 90, terus PST-nya 90 dikurang PSR. Oke, good ya. Betul banget, Nak. Ya. Oke, Nak ya. Apa yang dibilang sama tadi siapa? Zahir. Betul ya. Jadi PQS ini antum bisa lihat segitiga PQS. Nah, segitiga PQS kalau udah bidar segitiga maka jumlah dalamnya itu 180 derajat. Nah, kita kan hanya yang ini yang di bagian S-nya udah ketemu 18 derajat. Yang bagian P-nya di sini. Nah, tinggal kurangi aja kan 90 kurangi 65. 65. 25. Nah, udah lengkap kan? Nah, maka sudut PQS ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Sudut PQS itu adalah 180 derajat kurangi berapa tadi? Kurangin 137. Bukan 25 kurangi 43. Iya. Gini ya. Jadi 180 derajat kurangi 40 derajat. 137 derajat. Oke. Dia bermodalkan dengan segitiga PQS. Coba, ada yang lain nggak? Ada cara yang lain nggak? Adakah? Bisa lihat nggak? Saya mau Ustaz. Yang Ada bagaimana? cara lagi. Cara lainnya bagaimana? Yang QSR atau PQS Ustaz? Enggak, ini kan udah ketemu nih yang C, PQS-nya 137. Ini cara yang diungkapkan oleh si Zahir seperti ini. Ini betul. Ada cara lain enggak biar ketemu sama-sama 137? Ustaz, Ana mau sholat dulu, Ustaz. Oh ya, silakan. Ya. Ada enggak? Ada yang nemu enggak? Nih, sebelum pelajarannya berakhir. Nah. Ada kira-kira? Tobat? Tobat. Yang penting jangan nyerah ya. Ada? Nemu nggak? Kalau enggak nanti Anda kasih tahu. Kalau nggak nemu ya. Kalau udah nemu, bagus. Ya. Oke ya, untuk membersihkan waktu. Nih, antum bisa juga pakai segitiga SQR.
Ya, bisa pakai itu. Lihat, yang di sini udah ada 47. Ini kan siku-siku, berarti 90. Nah, kita bisa mencari yang di sini bukan? Kita bisa mencari di sini bukan? Nah, yang di sini ketemu berapa? Ya. Maka tinggal 180 kurangi yang hasil di sini. Kan ketemunya ini. Karena ini kan berpelurus. Nah, cuma mungkin caranya itu dia agak sedikit lebih panjang. Ya, tapi kalau ada yang pakai cara itu bisa dan boleh, nggak masalah. Ya, jadi yang dicari ini dulu di sini, yang di sini dicari. Nah, baru dicari yang memang ditanyakan. Itu bisa ya. Cuma cara yang paling pendek ya yang tadi, yang langsung fokus ke segitiga PQS. Ya, jadi bukan ke segitiga tetangga. Ya, segitiga PQS. Ya, paling hanya butuh mencari yang SPQ yang di sini nih. Nah, itu aja yang harus dicari. Habis itu bisa langsung ketemu deh Q-nya. Oke ya. Ada mau tanyakan? Ada mau tanyakan? Tidak ada.